Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Sudah siap belajar IPS? Semua kalian tetap semangat ya, biarpun kita belajarnya dari tugas kalian adalah merangkum. Materi apa yang mesti kalian rangkum? Kali ini kita akan mempelajari materi bab 3 IPS kelas 7, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Khusus kita akan bahas tentang kelangkaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan pengertian kelangkaan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Perlu kalian tahu bahwa kita semua adalah manusia, adalah makhluk ekonomi atau yang disebut dengan Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah puas dengan satu kebutuhan dan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Di situ ada gambar kebutuhan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka kehidupannya akan terganggu. Nah, pada zaman praaksara, kehidupan manusia masih sangat primitif. Untuk memenuhi kebutuhan mereka dilakukan dengan cara berburu dan meramu. Kemudian, dengan seiringnya majunya zaman, cara berpikir kebudayaan mereka mulai hidup menetap dan bercocok tanam, dan untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan cara barter. Sekarang ini, di mana jumlah penduduk semakin bertambah, tentu kebutuhan pun akan semakin banyak. Dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Kemudian, dengan uang itu digunakan untuk membeli semua keperluan hidup. Oke, masih semangat sampai di sini? Kita lanjut ya. Gambar ini menunjukkan antrian BBM di SPBU. Kemudian gambar berikutnya ini menunjukkan antrian untuk mendapatkan air bersih. Nah, alat pemuas kebutuhan, ya di situ kalian sudah paham tadi kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu jumlahnya sangat terbatas. Nah, hal inilah yang menimbulkan masalah ekonomi. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang banyak, sementara barang dan sumber daya jumlahnya sangat terbatas. Contohnya, LPG yang sering langka karena adanya produksi yang terkendala, tetapi kebutuhan masyarakat banyak, maka timbullah kelangkaan dengan adanya antrian panjang gas LPG. Oke, selanjutnya. Keterbatasan sumber daya. Alam menyediakan sumber daya yang melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas. Apalagi jika kita tidak bisa mengolahnya secara tepat. Walaupun sumber daya tersebut dapat diperbaharui atau tersedia secara bebas, tetap saja kalau kita tidak bisa menghemat, maka sumber daya alam tersebut akan cepat habis. 2. Perbedaan letak geografis. Jumlah sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang sangat subur, ada daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam, kemudian ada juga daerah yang gersang dan selalu kekurangan air sehingga sumber daya alamnya sedikit. Nah, adanya perbedaan tersebut menyebabkan adanya sumber daya alam yang langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Kemudian pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi barang dan jasa. Kemudian keterbatasan kemampuan produksi. Keterbatasan produksi menyebabkan penawaran tetap sedangkan permintaan barang tersebut tinggi. Bencana alam. Bencana alam yang terjadi akan merusak segala sumber daya alam yang ada, mengakibatkan kerugian baik dari sisi moral maupun fisik. Hal ini menyebabkan adanya kelangkaan suatu barang. Tidak adanya barang pengganti atau substitusi yang efektif. Tidak adanya barang pengganti akan suatu barang atau jasa merupakan salah satu penyebab adanya kelangkaan. Lalu bagaimana cara mengatasi kelangkaan tersebut?
Usaha untuk mengatasi kelangkaan barang atau jasa yang pertama yaitu menyusun skala prioritas. Skala prioritas diperlukan untuk menentukan urutan kebutuhan mana yang paling penting atau yang paling utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan menyusun skala prioritas, kita dapat melihat kebutuhan mana yang benar-benar kita perlukan atau yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, untuk mengatasi kelangkaan, menghemat penggunaan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Yang keempat, menciptakan alat pemenuhan atau barang substitusi. Yang kelima, meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke, sampai di situ. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Kemudian tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.